Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvinaski Fahmi Fawaiz dengan NIM 081911733027. Di sini saya izin untuk mempresentasikan untuk memenuhi nilai dari ujian tengah praktikum atau UTP dari mata kuliah komputasi biomedis. Di sini saya dari S1 Teknik Biomedis UNER angkatan 2019. Next. Di sini di dalam presentasi ini saya akan membawakan beberapa poin penting. Yang pertama ada pengertian dari metode Gauss-Seidel itu sendiri. Lalu yang kedua ada konsep metode Gauss-Seidel. Lalu yang ketiga algoritma Gauss-Seidel. Yang keempat program metode Gauss-Seidel. Dan yang terakhir ada studi kasus Gauss-Seidel. Yang pertama ada pengertian dari metode Gauss-Seidel itu sendiri. Nah, metode Gauss-Seidel seperti yang sering kita pelajari, tentunya kita sudah sering tahu ya. Jadi metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL yang berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linear. Dan persamaan umumnya yaitu seperti yang di bawah, yang ada di layar, yaitu A21 X1 dikali X1 plus A22 X2 plus A23 X3 plus hingga A2N XN sampai dengan B2. Dan dilanjutkan hingga AN1 X1 plus AN2 X2 plus AN3 X3 plus hingga ANN XN kali sama dengan BN. Next. Selanjutnya di sini ada konsep metode Gauss-Seidel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, di sini ada konsep dasar dari metode Gauss-Seidel itu sendiri. Yang pertama A21X1 plus A22X2 plus A23X3 hingga A2NXN sampai dengan B2 dan dapat diteruskan hingga AN1X1 plus AN2X2 plus AN3X3 hingga ANNXN sampai dengan BN. Nah, konsep ini, metode ini memiliki rumus yang dengan kita dapat menghitung nilai XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N yang akan didapatkan bersamaan sama dengan X1 sama dengan 1 A11 dikalikan B1 min A12 X2 min A13 X3 hingga min A1N XN dan dapat diteruskan hingga XN sampai dengan 1 ANN B sama dikalikan BN min AN1 X1 min AN2 X2 min hingga ANN min 1 XN min 1. Nah, proses iterasi ini akan dihentikan bila selisih nilai X1 atau XI dengan I sama dengan 1 sampai dengan N dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Yang ketiga ada algoritma Gauss-Seidel. Nah, algoritma dari Gauss-Seidel ini sendiri ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, kita diwajibkan untuk memasukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya N. Lalu yang kedua, kita dapat menentukan batas maksimum iterasi max iter. Dan yang ketiga, tentu kita harus menentukan toleransi nilai error. Dan kita biasanya menggunakan nilai toleransi ini yaitu 0,001. Next. Dan yang keempat, kita harus menentukan nilai awal dari XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan yang kelima, kita menyimpan nilai XI dalam SI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan yang keenam, untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, kita dapat menghitung nilai dengan bersamaan XI sama dengan 1 AII dikalikan BI min sigma J tidak sama dengan 1, IJ dikalikan dengan XJ dengan nilai EI sama dengan XI min SI. Next. Dan yang ketujuh, nilai iterasi ditambahkan plus 1. Dan yang terakhir, bila iterasi lebih dari max iter atau tidak terdapat EI kurang dari epsilon untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan N, maka proses akan dihentikan dari penyelesaian adalah XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Apabila ini tidak terjadi, maka kita harus mengulangi kembali ke langkah 5. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai program metode Gauss-Seidel.
Dalam program metode Gauss-Seidel juga ada beberapa langkah-langkah dan tahapannya. Yang pertama yaitu kita dapat menentukan ordo dan dengan memasukkan matriks A. Lalu yang kedua memasukkan matriks B dengan fungsi for I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. Lalu yang ketiga cetak nilai augmented matrix dengan rumus seperti yang dengan program seperti yang ada di layar. Lalu yang keempat dengan memasukkan jumlah iterasi, toleransi error, dan nilai awal. Lalu yang keempat, kita mencetak header dan tabel yang berfungsi untuk merapikan output dan hasil agar hasil dapat dibaca dengan baik. Dan yang keenam, proses iterasi dan proses Gauss-Seidel akan berjalan seperti seperti yang kita programkan ini. Dan tentunya yang terakhir kita akan mencetak hasil dari metode ini yang dengan hasil di bawah, yaitu kita memberikan memberikan aturan, yaitu dengan memasukkan ordo matriks 2, masukkan matriks A11 sama dengan 1, A121, A212, A224, dan matriks vektor B1 sama dengan 5, B214 dengan augmented matriksnya 115, 24, 14. Dan kita memberikan jumlah pengulangan atau jumlah iterasi sebanyak 10 kali dengan toleransi error yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu 0,001. Dan tentunya nilai awalnya 0. Dan dari sini kita akan mendapatkan hasil, yaitu X1 sama dengan 3,00391 dan X2 sama dengan 1,99805. Dan yang terakhir kita akan membuat dan kita akan mengerjakan sebuah studi kasus, karena dari teori tersebut tentunya akan ada yang kurang gitu jika tidak mengangkat sebuah studi kasus untuk memperdalam ilmu kita. Nah, di sini saya akan mengangkat atau membawakan mengenai studi kasus mengenai rangkaian listrik sederhana. Nah, di sini ada persoalan yaitu tentukan I12, I25, I32, I56, I54, I43, V2, V3, V4, V5 jika informasi berikut ini diketahui dengan rangkaian yang sudah ada di layar. Next. Oke, jadi di sini ada permasalahan ketiga, diperoleh bentuk matriks persamaannya. Tadi mungkin bisa kembali ke slideshow tadi sebentar. Oh ya, mungkin di sini sudah terlihat di MATLAB. Jadi permasalahan ketiga untuk matriksnya seperti yang ada di layar. Matriks pada sisi kiri itu dimisalkan sebagai matriks A dan matriks pada sisi kanan sebagai matriks B, sehingga bentuk matriksnya dapat didefinisikan sebagai A dikalikan X1, X2, X3, X4, X5, X6 sama dengan B. Nah, pada metode Gauss-Seidel untuk perulangan for J antara 1 hingga 1 min I, di mana I didefinisikan sebagai batas perulangan for antara 1 sampai C panjang baris matriks A, maka akan memunculkan perhitungan jumlah dengan ketentuan bahwa jumlah adalah hasil jumlah ditambahkan dengan matriks A dikalikan dengan nilai X awal. Sedangkan untuk perulangan for I plus 1 hingga D, di mana D adalah panjang kolom matriks A, didefinisikan bahwa ketika J tidak sama dengan I, maka akan memunculkan perhitungan jumlah dengan ketentuan bahwa jumlah adalah hasil jumlah ditambah dengan matriks A dikalikan dengan nilai X, hasil perhitungan pertama. Kemudian untuk mencari nilai X yang baru, selisih nilai B dan jumlah dibagi dengan nilai A. Perhitungan ini akan dilakukan secara berulang dengan mendefinisikan bahwa nilai X hasil perhitungan sebagai nilai X awal. Perhitungan akan berhenti apabila nilai error lebih kecil dari nilai toleransi errornya, atau dalam praktikum kali ini akan berhenti pada iterasi kelima. Dan pada permasalahan ini dengan nilai tebakan awal yang kita tulis di situ ada 11111 diperoleh nilai X hasil perhitungan pada metode Gauss-Seidel. Iterasi pertama nilai X1, X2, X3, X4, X5, X6 berturut-turut, yaitu min 2. Oh ya, sebelumnya
tadi ketika di run yaitu dengan berturut-turut adalah min 2, 01, min 0,25, 201, min 3. Nah, ditampilkan juga pada iterasi kedua berturut-turut dengan nilai X1, X2, X3 hingga X6 yaitu min 1, min 201,25, min 3, min 0,5, 197, min 605. Nah, selanjutnya pada iterasi ketiga berturut-turut yaitu X1 sampai dengan X6 sebesar 204,25, min 197,5 hingga min 987,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada metode ini, pada metode Gauss-Seidel berturut-turut adalah min 201, min 0,5, 201, min 605, dan pada iterasi kedua sebesar min 1, min 2015, min 605, dan hingga berturut-turut hingga akhir. Nah, dari sini kita dapat memberikan kesimpulan bahwa Gauss-Seidel, metode Gauss-Seidel ini dapat memberikan jumlah perulangan lebih sedikit dibanding dengan metode sebelumnya. Mungkin kita juga sudah mempelajari beberapa metode iterasi dan di sini kita mendapatkan mendapatkan kesimpulan bahwa metode ini dapat memberikan jumlah perulangan yang lebih sedikit dalam menentukan tebakan awal, sehingga dalam metode iterasi Gauss-Seidel ini bisa dikatakan lebih cepat dalam proses penebakan sebuah akar. Oke, sekian mungkin dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.